Tabib pun. Ya pun. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga yang ada di rumah, adik-adik yang terkasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Selamat malam, Manurung. Suster. Selamat malam, Suster. Selamat malam, Suster. Kami bersama di sini dalam acara bincang-bincang bersama. Saya bersama dengan Ketua Komisi Keluarga Romo Supri dan Pak Sutri Manurung dan Nur. Mereka akan memperkenalkan diri. Silahkan Romo. Terima kasih Suster Isabella FSGM, para Pak Sutri keluarga yang terkasih. Seperti yang disampaikan Suster pada pengantar tadi bahwa kami ini mencoba untuk mengajak keluarga pada malam ini untuk berbagi ngobrol-ngobrol tentang satu tema di mana kami Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang mencoba menawarkan ini saat pandemi. Saya Romo Ignatius Supriyano MSF, sekian waktu ini ada di Lampung ini untuk diminta Monsinyur Harun untuk Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang. Maka terima kasih untuk kesempatan malam ini kita boleh berbagi sejenak. Selamat malam, Tabib pun. Ya Ya pun. Kami adalah dari anggota Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang. Nama kami Jainur Damaskus Manurung. Saya adalah suami dari istri saya. Sekian, terima kasih. Kabar baik. Saya Justina Nuriati, istri dari Pak Manurung. Kami berdua tinggal di Jalan Samnotelangi di Keuskupan Tanjung Karang. Inilah perkenalan kami. Saya sendiri tadi sudah disebutkan oleh Romo, saya Suster Isabella FSGM. Nah, Pak Manurung, Ibu, sekarang kan masa pandemik. Kemudian, apakah ada perbedaan antara sebelum masa pandemik ini dan sesudah dan saat ini? Oh ya, Suster, sudah pasti ada. Ketika masa pandemi, sebelum pandemik, ya kita tahu bahwa ada yang katakan quality time atau time family, kemudian me time. Saya sendiri baru hari-hari ini tahu saya itu. Sebelumnya kita kurang mengerti itu. Tapi ternyata bahwa yang dikatakan me time dan quality time itu, time family artinya waktu untuk keluarga itu sangat penting, Suster. Saya merasakan ketika dulu awal-awal berkeluarga, saya selalu mimpi bahwa keluarga saya harus sukses, bagus, dan seterusnya. Nah, dari mimpi itulah saya punya suatu visi. Bagaimana supaya keluarga itu baik, ternyata kita harus membagi waktu. Nah itu, jadi keluarga adalah sesuatu yang istimewa, yang harus dan selamanya kita perjuangkan. Nah itulah di masa apa ini perlu, ketika ya sekarang mungkin saya sudah kurang cocok karena saya ini sudah ya istilah kami itu mbah-mbah, opung-opung. Nah masa yang ketika anak kami ketika kecil ternyata kita harus bisa membagi waktu. Ada orang menganggap kalau kita sudah bekerja berarti pekerjaan kita harus fokus. Ternyata bukan seperti itu, karena keluarga yang utama. Jadi oleh karena itu kita harus bisa membagi untuk keluarga dan pekerjaan. Mengapa? Karena keluarga itulah yang istimewa, yang khusus, yang harus kita perjuangkan. Jadi kita bagi waktu untuk istri, pasangan sebagai pasangan kita, demikian pula sebagai keluarga. Ketika masa sebelum pandemik, begitu kita bisa membagi waktu itu, walaupun itu susah. Berat memang membaginya. Kapan saya sebagai suami, kapan saya sebagai teman anak-anak, kapan saya sebagai pekerja, dan seterusnya. Jadi ternyata bahwa itu harus kita bagi. Mengapa begitu penting kita di hadapan anak-anak kita? Ya saya akan membagi bagaimana menemani mereka, kehadiran saya di depan anak-anak, kehadiran saya di depan istri saya, kehadiran saya di pekerjaan, kehadiran saya di masyarakat, dan seterusnya. Di masa sebelum pandemik itu bisa kita atur. Saya sudah kira seperti untuk membagi, sekarang ini sudah beda karena kami berdua di rumah.
lebih bebas untuk membagi, tetapi sulit. Kebetulan anak kami sudah berkeluarga 3, tidak ada juga di Lampung, semuanya di daerah Jakarta sana. Jadi dulu bisa kita bagi, oh pekerjaan saya ini, kebetulan saya sudah pensiun juga, sudah lebih kurang 2 tahun. Jadi kapan saya untuk menemani romo, suster ke paroki-paroki, kapan saya untuk membagi kepada paguyuban atau kumpulan-kumpulan, kapan saya membagi juga untuk kegiatan di tetangga saya, kapan saya untuk cucu-cucu. Nah, itu kita bagi, bisa. Nah, di masa sebelum pandemi juga kita harus bagi waktu. Ada yang katakan me time, ini masih baru juga istilah ini saya dengar. Tapi ternyata bahwa me time itu, ada orang bilang, kalau Anda sudah berkeluarga berarti Anda habis waktu untuk keluarga, untuk pasangan. Ternyata perlu waktu. Saya ingat dulu ketika saya bekerja di bangunan, tahun awal 79 sampai awal 80. Ketika itu saya sebagai tukang bangunan, tukang bata, selalu rusak pekerjaan saya. Ternyata bahwa saya perlu untuk katakanlah berdua dengan diri saya sendiri. Lucu kedengaran, berdua dengan diri saya sendiri. Pada waktu itu saya sadari, kenapa saya mudah emosi, kenapa saya tidak bisa fokus. Oh, ternyata saya perlu menyendiri, yang dikatakan istilah sekarang me time. Jadi ini perlu. Mengapa kita perlu me time itu? Pada saat itu kita bisa untuk menilai apa visi saya, apa misi saya dalam keluarga, dan seterusnya. Terus ketika ada pikiran bahwa waktu kita sendiri itu berarti kita melupakan pasangan, tidak. Itu akan merubah kita bisa lebih, apalagi semangat bekerja, suster. Ya, ketika kita me time, kita tidak menyadari, oh itu begitu pentingnya istri saya kepada saya. Begitu hebatnya anak-anak saya. Kalau di kantor kebetulan kita sempat, ya katakanlah sebagai pimpinan kecil, oh begitu hebatnya, pentingnya anggota saya, teman-teman saya kepada saya. Inilah saatnya kita kata ketika me time, ketika sebelum pandemik. Nah setelah pandemik ini, wah ini susah suster. Wah luar biasa. Saya saja yang katakanlah sudah pensiunan, yang memang sudah sebelumnya sudah lockdown sendiri, PSBB sendiri, kadangkala lah saya pikirkan, saya sudah bayangkan bagaimana teman-teman yang tadinya mobilitasnya tinggi untuk dalam pekerjaannya, karirnya dan seterusnya harus di rumah. Nah itulah yang menjadi berat memang membaginya. Tetapi ya kita harus berdamai dengan kata orang cerdas, orang pintar, orang bijak. Berdamailah dengan corona, berdamailah dengan pandemik. Ada pernah saya baca dari renungan seorang romo. Anggap saja ketika hujan 1 hari, apakah karena hujan itu kamu tidak makan? Oh ya, itu juga, ini sangat juga inspirasi kepada saya. Ya, kalau ketika hujan seharian saya sudah lapar, apakah saya tahan? Apakah saya bisa menghentikan hujan? Tidak. Oleh itu berdamai. Oleh karena itu, wow, pergilah kita mencari makanan, pakai payung. Apa payung bisa menghentikan hujan? Tidak. Tetapi bisa mengurangi kita tidak kena hujan. Minimal mengurangi. Apakah mungkin kita tidak kena sama sekali? Kena juga. Nah itu. Setelah itu gimana nanti setelah pulang dari sana? Saya merasa dingin, apalagi seperti saya usianya sudah di atas 60-an. Jadi, oh berarti saya harus berkuat tubuh saya. Nah itu. Berkuat bagaimana? Pulang nanti dari sana kalau dingin mandi air hangat. Nah, kalau istri saya sudah menyiapkan ada jamu-jamuan juga. Yang tadinya tidak mengenal itu ada itu Bu? Yang kuning-kuning itu, kencur, yang kamu rebus temulawak. Iya, temulawak nggak ngerti tadi ya saya itu. Jamu-jamu jadi ngerti. karena COVID tahu temulawak. Karena COVID-19. Oh iya ya. Nah itulah kita. Jadi sebenarnya itulah yang katakan berdamai itu. Jangan ya kalau misalnya karena corona ini kita jadi mati sendiri, melawan ada istilah petinju. Melawan mati, tidak melawan mati. Nah, lebih baik melawan mati. Gak apa-apa daripada kita hanya menunggu mati sendiri. Nah, itulah dalam pandemi ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang hilang. Apa itu hilang? Ternyata sekarang sebenarnya kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Tetapi teknologi itu juga membuat kita ketakutan. Ya luar biasa. Saya kadang-kadang menonton
siaran televisi kurang, saya harusnya pandemi juga. Oh, tapi iya. Saya apakah harus menghindar? Tidak bisa. Nah, buka medsos dan seterusnya. Oh iya. Nah, itu yang harus kita jaga di sana. Jadi bagaimana dengan apa? Kerinduan lain. Ada kerinduan. Istilah orang muda-muda sekarang, ngopi darat. Nah, saya mau ke gereja, tapi tidak boleh. Mengapa? Karena menjaga untuk pandemi ini. Saya mau ketemu Romo juga tidak bisa. Apalagi saya mulai sudah lebih hampir 4 bulan tidak ikut misa. Suatu kerinduan saya. Ya, ada streaming, betul ada. Nah, itu untuk mengobati. Saya pernah menangis itu begitu saya lihat streaming Romo. Wah, kapan saya bisa menerima ya? Ada kerinduan di sana. Itulah mungkin yang katakan oleh orang muda-muda ngopi darah. Kemudian bagaimana dengan keluarga saya? Anak-anak kebetulan cucu-cucu di daerah Jakarta sana. Ada rindu, pakai video call. Tapi tetap juga enggak cukup rasanya. Nah di sini juga dalam keluarga kami lebih banyak. Kalau tadinya, apakah positifnya dari pandemik ini? Banyak, suster. Dulu ya mohon maaf suster, saya kan Katolik luar biasa. Tahu nggak Katolik luar biasa? Enggak suster? tahu. Apa maksudnya? Nggak pernah baca kitab suci. Nggak pernah berdoa bersama. Simpan rapi. Ya, ternyata selama pandemik, kebetulan ini kan tahun ini tahun kitab suci. Nah, sudah saya taruh di Tadinya istri saya jarang bacanya, sekarang hampir tiap malam baca, tiap pagi. Wah, hebat sekali. Baca sendiri atau baca berdua, Pak? Saya masih kurang, Romo. Oh. Tapi istri saya suatu kebanggaan. Wah, saya menemani lah gitu. Oh, jadi waktu untuk itu semakin ada. Kemudian kami 2 rosario. Bulan Mei kemarin hampir tiap malam kami 2 rosario bersama. Doa pagi bersama. Ini sesuatu yang indah ya. Yang dulu terus terang Romo, malu saya sebenarnya. Kalau sama apalagi pada pemirsa, malu saya. Yang dulu tidak pernah kami lakukan. Sebelum jam 6, Pak bangun. Atau saya yang banguni. Nah itu. Inilah kebersamaan yang bisa membuat sesuatu yang positif. Dan pada saat itu lebih banyak kami bisa me time. Ya, waktu saya untuk diri sendiri, waktu nyonya saya. Kadang-kadang karena nyonya saya ini kan kadang-kadang seperti batu. Ngapa? Karena sifatnya adalah introvert. Sementara saya ekstrovert. Kami 2 yang berbeda. Saya senangnya ngomong begini. Saling melengkapi, Pak. Ya, tapi kalau beliau ini, wah kadang-kadang agak susah. Tapi saya menyadari. Tapi benar gitu ya, Bu Nur ya? Ya betul, Romo. Jadi apa yang katakan Bapak benar ya? Ya, betul. Memang tidak banyak bicara gitu ya? Ya, bicara yang seperlunya saya. Oh, bicara yang sebelumnya saja. Nah itu, jadi, oh iya. Kadang-kadang saya mau lihat dia, kalau dia lagi diam saya pegang, dia tidak reaksi, oh berarti bisa saya ganggu. Tapi kalau saya pegang dia, saya sentuh tangannya, dia begitu ditolak, oh ya, dia untuk waktunya. Oh ya, dia juga perlu waktunya, perlu saya. Jadi hanya kadang-kala karena media sosial sekarang, wah lebih banyak waktunya bisa. Ya itu tadi, kalau mungkin hanya ngomong apa yang diomongi, nah sehingga kita ya bukalah media masing-masing. Tetapi wah begitu sore jam-jam begini, apalagi malam minggu, hampir tiap malam minggu dan malam Senin, wah kita video call dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu. Saya selalu, dan kami sudah latih itu, yang dipakai adalah yang dihubungi telepon menantu. Itu sesuatu juga yang harus kita mulai menantu, bukan anak kita, tapi menantu kita, karena itu adalah anak kita yang sudah besar, harus lebih kelihatan bahwa kita itu harus lebih dekat dengan itu. Mungkin Pak Manurung dan Ibu punya alasan khusus sehingga juga mungkin cocok karena bisa dipakai oleh keluarga-keluarga para pemirsa di rumah. Kok bisa ngontaknya malah menantu bukan anak sendiri, karena apa? Pertama, Romo, supaya lebih dekat saya dengan menantu. Kalau anak saya sudah pasti dekat lah. Sudah sekian tahun mulai dari apa dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak saya sudah milik menantu. Ya karena sudah miliknya, mereka kan bukan milik saya lagi. Karena saya sudah rasakan 0 sampai 18 tahun lah anak itu milik kita. Begitu dia sudah kuliah, apalagi kebetulan kuliah anak-anak di luar Lampung semua, udah milik sendiri. Sekarang dia sudah punya pasangan, milik pasangannya.
Itu selalu kami apa? Jadi ketika menanyakan kabar dan sebagainya selalu dari menantu. Nah, Jadi waktu lebih banyak gitu ya, waktu lebih banyak malah lewat iya lebih menantu banyak. begitu ya. Iya betul Romo, lebih banyak kita bisa bicara. Dan saya yang paling senang itu ketika anak-anak menantu saya, cucu kita yang 3 tahun ya, 3 tahun, ada 3 orang yang 3 tahun umurnya sekitar, ditanya, ditelepon melalui video gitu, video call. Kenapa nggak keluar kamu, apa Nindya? Wah takut opung, opung itu artinya mbak. Takut opung, kenapa takut? Ya apa? Ada corona. Ada corona. Oh. Loh, corona itu masa apa? Jadi gara-gara itu gak keluar? Iya. Lah, nggak usah takut, nggak kelihatan itu opung. Wah, hebat juga. Saya pikir baru 3 tahun. Sudah begitu, Romo. Iya. Hebatnya corona ya Pak? Iya, begitu hebatnya. Jadi inilah sesuatu yang hebat. Ternyata anak-anak ini hebat juga, saya pikir. Baru 3 tahun udah mengerti apa corona. Jadi ada suatu kebanggaan juga. Jadi inilah selama pandemik ini gimana kita berdamai dengan keadaan ini. Ya, kalau tidak begitu ya kita sendiri. Nah, oleh karena itu kami selalu berdamai. Bertemu dengan tapi tetap Romo, suster dan para pendengar, ada sesuatu yang hilang. Perlunya kopi darat itu. Sudah hampir 5 bulan saya nggak ketemu dengan cucu-cucu, dengan anak-anak, menantu, dengan langsung. Walaupun kami hampir tiap malam minggu atau minggu sore, karena kami juga harus tanya dulu, ada nggak waktu. Jangan-jangan mereka lagi sibuk dan sebagainya, karena mereka juga perlu untuk anak-anaknya. Begitu Romo. Para pemirsa yang terkasih, inilah sharing dari Pak Sutri, Manurung, dan Nur. Ternyata selama masa COVID atau adanya corona pun mereka masih bisa melihat sisi positif di mana mereka bisa membagi waktu untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Kemudian tadi dikatakan bahwa berdamai, kita memang harus berdamai dengan corona. Tidak bisa kita selalu menghindar, tapi kita berdamai bukan berarti menerima corona itu hadir di dalam diri kita, tetapi kita bagaimana caranya untuk selalu berusaha mendekatkan kepada keluarga kita, untuk diri sendiri. Memang corona itu ada, tetapi terkhusus bahwa karena corona itulah keluarga bisa menjadi satu, bisa membaca kitab suci bersama, berdoa bersama. Meskipun jauh, tadi Pak Manurung mengatakan bahwa bisa video call ya Pak, bertemu secara tidak langsung, itu pun bisa mengobati rasa kangen. Nah, bagaimana Romo? Baik suster, jadi para keluarga yang dikasihi Tuhan, persis seperti yang disampaikan suster bahwa sharing Pak Manurung dan Bu Nur menjadi jelas bagi kita bahwa quality time, waktu yang berkualitas itu tidak bisa digantikan. Ada me time, waktu masing-masing untuk kita itu perlu. Pribadi-pribadi juga perlu waktu untuk entah kita gunakan dengan santai, tapi juga bisa serius. Tapi juga family time, waktu untuk keluarga itu juga menjadi sangat penting. Dan tadi disaringkan Pak Manurung dan Ibu bahwa berbeda sebelum pandemi, sebelum corona, itu menjadi berbeda saat sekarang ini. Meskipun banyak waktu tetapi ada yang hilang. Bahwa waktu yang berkualitas, quality time itu ternyata penting, tetapi kemudian menjadi ada unsur yang hilang karena pandemi ini. Maka satu sisi kita bersama-sama mari menyadari bahwa kita harus mengerti betul bahwa waktu penting untuk kita. Kita itu adalah kita sendiri. Dalam keluarga kita butuh waktu untuk pribadi kita, dan nanti kapan kita bisa membagi waktu bersama keluarga. Sebelumnya mungkin kita sibuk dengan pekerjaan. Tadi Pak Manurung sebelum pensiun itu ternyata juga menemukan itu, tetapi tidak kemudian dirasakan. Baru sekarang kemudian menjadi sadar bahwa me time Pak Manurung perlu waktu pribadi. Maka kita semua juga menyadari itu. Perlu waktu pribadi, tapi juga perlu waktu bersama. Keseimbangan itulah yang akan membuat kita berkualitas dalam hidup. Begitu, Suster. Terima kasih, Ramo.
begitulah para pemirsa yang terkasih, sharing dari Pak Sutri Manurung dan Nur, kemudian diperkuat oleh Romo Supri MSF. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo, kepada Pak Sutri Manurung Nur dengan berbincangnya malam ini. Semoga bisa bermanfaat atau memberikan juga kekuatan bagi keluarga di rumah, para pemirsa yang terkasih semua. Selamat malam. Selamat malam.